Namanya Bima Aditya. Lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, hidupnya tak pernah lepas dari aroma perjuangan sejak kecil. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya membuat es lilin dan es campur yang dijual keliling. Saat anak-anak lain bangun pagi untuk bersiap ke sekolah, Bima sudah lebih dulu bangun, membantu ibunya membungkus es-es kecil dalam plastik. Tangannya beku, tapi wajahnya tetap cerah. Di usia 9 tahun, ia sudah ikut berkeliling mendorong gerobak kecil, menjajakan es di depan pasar dan sekolah dasar. Di satu tangan, ia membawa harapan, di tangan lain, ia pegang uang recehan hasil jualan. Kadang habis, kadang tidak. Tapi yang pasti, ia tak pernah mengeluh. Bim, kamu nggak malu ya jualan es depan sekolah? Itu pertanyaan yang sering mampir dari teman-teman sekolahnya. Bima hanya tersenyum kecil. Kadang hatinya perih, tapi ia tahu, di rumah, adiknya menunggu nasi, dan ibunya menunggu harapan. Ketika pulang sekolah, ia tak langsung bermain. Ia bantu mencuci gelas, mempersiapkan jualan besok. Dan malam hari, ia belajar di bawah cahaya lampu minyak. Tak ada listrik di rumahnya waktu itu. Bima nggak boleh bodoh, Bi. Kalau kamu pintar, kamu bisa tolong ibu suatu hari nanti. Kalimat itu selalu diucapkan sang ibu setiap malam sebelum tidur. Dan kalimat itu, bagai mantra yang tertanam dalam-dalam di kepala Bima. Di balik seragam lusuh dan sepatu robeknya, Bima menyimpan satu hal yang tak bisa dicuri siapapun. Mimpi besar. Meskipun ia belum tahu bagaimana caranya, ia percaya suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Dan disinilah semuanya dimulai. Waktu terus berjalan, dan Bima kini duduk di bangku kelas 6 SD. Ia tetap berjualan es setiap pagi sebelum masuk sekolah. Biasanya ia parkirkan gerobak kecilnya di depan gerbang sekolah, lalu menyelinap masuk kelas dengan baju yang masih bau sirup dan tangannya lengket. Ia duduk di bangku paling belakang. Tak sedikit teman sekelas yang sengaja duduk menjauh karena merasa jijik. Ih, jangan deket-deket Bima ah. Tanganmu bau es. Main sama dia nanti dikira tukang es beneran. Setiap ejekan itu menghantam telinganya, Bima menunduk. Tapi bukannya membenci, ia justru menjadikannya bahan bakar. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan bukti, bukan marah. Guru-gurunya mulai memperhatikan. Meski selalu datang dengan pakaian sederhana dan tanpa bekal makan siang, nilai-nilai Bima justru paling tinggi. Ia tak pernah absen mengerjakan PR, dan ia paling semangat setiap kali diminta maju ke papan tulis. Suatu hari, guru wali kelasnya memanggil. Bima, kamu ingin sekolah sampai SMA? Ingin, Bu. Kalau bisa, sampai kuliah. Ibu yakin kamu bisa, meski kamu harus mulai dari sangat kecil. Sejak saat itu, sang guru mulai membantunya mendaftar beasiswa untuk jenjang SMP. Bima hanya tahu satu hal, ilmu adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Di luar sekolah, tantangan lain menanti. Kadang gerobaknya dibalik anak nakal. Kadang dagangannya dicuri. Kadang ia hanya pulang dengan uang 5.000. Tapi malam itu, di bawah langit desa yang gelap, ia berkata pelan dalam hati, "Aku boleh kecil hari ini. Tapi suatu saat nanti, aku akan jadi besar. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku ingin buktikan. Anak penjual es juga bisa jadi hebat." Lulus SD, Bima diterima di SMP negeri favorit di kecamatan. Namun, justru disinilah tantangan baru dimulai. Biaya masuk sekolah, seragam, buku, dan ongkos harian, semuanya tak mampu ditanggung keluarganya. Bahkan, untuk membeli sepatu baru saja, orang tuanya harus menunggu panen padi berikutnya. Ibunya hanya menunduk saat melihat daftar biaya sekolah. Ibu cuma bisa kasih semangat, "Bim, tapi kalau kamu harus berhenti sekolah?" Kalimat itu menggantung di udara, dan hati Bima tercekat. Ia tak ingin menyerah. Lalu datang kabar baik. Guru SD-nya, Bu Sari, diam-diam mendaftarkan Bima ke program beasiswa dari sebuah yayasan pendidikan. Tidak banyak yang diterima, hanya 5 anak dari seluruh kabupaten.
Dan setelah berminggu-minggu menunggu dengan cemas, namanya akhirnya diumumkan. Bima Aditya, diterima. Saat itu, ia hanya bisa menatap surat beasiswa itu sambil gemetar. Air matanya mengalir. Ia bukan menangis karena sedih, tapi karena tahu. Jalan menuju masa depan baru saja terbuka sedikit demi sedikit. Beasiswa itu bukan hanya menanggung biaya sekolah, tapi juga memberi uang saku kecil dan sepatu gratis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bima memakai sepatu yang utuh, bukan bekas tambalan atau lungsuran. Namun tantangan belum selesai. Di SMP, Bima merasa asing. Ia satu-satunya siswa dari desa, datang dengan logat khas kampung dan seragam kebesaran. Teman-temannya banyak yang dari keluarga berada, dan seringkali membicarakan hal-hal yang bahkan tak ia mengerti. Gadget, les bahasa Inggris, liburan keluar kota. Ia sempat merasa minder. Tapi rasa minder itu tak pernah lebih besar dari rasa ingin berhasil. Setiap hari, ia pergi sekolah naik sepeda tua sejauh 8 kilometer. Ia datang paling pagi dan pulang paling sore, sering mengulang pelajaran lewat buku-buku bekas yang dipinjam dari perpustakaan. Satu hal yang tak pernah hilang, jualan es. Setiap akhir pekan atau libur panjang, Bima kembali mendorong gerobak bersama ibunya. Ia tahu, beasiswa hanya menutup sebagian kebutuhan. Sisanya, tetap harus ia cari sendiri. Dan di malam-malam sunyi, ketika anak-anak lain sudah terlelap, Bima duduk di depan rumah, menatap bintang. Dalam hati, ia berkata, kalau beasiswa bisa membawaku sejauh ini, berarti aku pasti bisa lebih jauh lagi. Mungkin sampai kuliah nanti. Memasuki bangku SMA, Bima mulai sering menyendiri. Bukan karena ia tidak punya teman, tapi karena ia sibuk menjaga satu hal yang tak boleh hilang dari dirinya. Mimpi. Di usia 16 tahun, Bima sudah punya cita-cita yang dianggap ngayal oleh kebanyakan orang di sekitarnya. Aku pengen kerja di bank. Jadi orang keuangan. Pakai jas. Duduk di ruang ber-AC. Bantu banyak orang kelola uang dengan benar. Itulah mimpi yang ia tulis di kertas lusuh yang selalu ia simpan di saku buku tulisnya. Suatu hari, saat guru BK menanyakan cita-cita tiap murid, jawaban Bima membuat kelas tertawa. Direktur bank? Bu. Teman-temannya berbisik sambil tertawa. Wah, tukang es mau ngatur uang orang kaya. Mending jualan es aja, BI. Itu udah cocok buat kamu. Bima menunduk. Tapi tidak marah. Ia tahu, yang mereka tertawakan bukan dirinya, tapi mimpi besar yang belum pernah mereka lihat nyata. Ia mulai serius belajar dunia keuangan. Ia cari tahu tentang akuntansi, perbankan, dan ekonomi makro dari buku-buku fotokopian. Di sekolah, ia sering jadi ketua kelompok presentasi. Ia belajar berbicara di depan umum, walau awalnya terbata-bata. Malam-malam ia habiskan di warnet, menonton video kuliah gratis tentang bisnis dan manajemen. Ia mencatat semua hal yang ia pahami. Kalau orang lain bisa belajar di kampus mahal, aku bisa belajar dari internet gratis, katanya. Tak hanya belajar, Bima juga ikut aktif di kegiatan organisasi sekolah. Ia jadi bendahara OSIS dan dipercaya mengatur keuangan sekolah untuk kegiatan siswa. Di situ, ia mulai terbiasa mengelola uang dengan sistematis dan jujur. Saat teman-teman sibuk memikirkan pacaran dan tren pakaian, Bima sibuk memikirkan biaya kuliah dan syarat masuk PTN. Suatu malam, ibunya datang membawa sepiring nasi tempe. Bima, kamu yakin ya, kerja di bank itu mungkin? Bima menatap ibunya dan menjawab pelan. Yakin, Bu. Walaupun sekarang belum ada yang percaya, tapi nanti, waktu yang akan buktiin. Dan di sanalah titiknya, seorang anak penjual es memantapkan hati untuk mengejar mimpi yang katanya, ketinggian. Tapi baginya, mimpi tinggi bukan masalah, selama tekadnya lebih tinggi lagi. Lulus SMA, Bima membidik jurusan akuntansi di universitas negeri ternama. Ia belajar siang malam demi lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Tak ada bimbel, tak ada guru privat, yang ada hanya buku bekas dan tekad besar. Saat pengumuman tiba, tangannya gemetar saat membuka laman pengumuman SNMPTN. Dan
Selamat, Anda diterima di Universitas Gajah Mada, jurusan akuntansi. Bima terdiam. Air matanya menetes. Tapi tak lama kemudian, wajahnya mengeras. Lulus itu baru langkah awal. Sekarang, aku harus cari cara agar bisa berangkat. Masalah utamanya, biaya. Meski ada potongan UKT karena beasiswa, tetap saja biaya hidup, kos, buku, dan makan tidak bisa ditutupi. Tabungan keluarga? Hampir tak ada. Tapi Bima tak menyerah. Ia kembali pada kebiasaannya, jualan. Sesampainya di Jogja, ia mulai dari bawah. Siang kuliah, malam jadi penjaga warung kopi. Sabtu Minggu, ia berjualan es teh jumbo di sekitar kampus. Kebiasaan lamanya kembali lagi, tapi kini dalam bentuk baru. Dulu jualan es lilin, sekarang es teh. Nggak masalah. Selama bisa bantu biaya kuliah, katanya sambil tersenyum. Bima juga rajin mendaftar berbagai program beasiswa dan lomba karya tulis ilmiah. Ia pernah menang lomba ide bisnis tingkat provinsi dan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Uangnya ia pakai buat bayar kos dan beli laptop bekas. Meski sering kurang tidur, nilainya tetap tinggi. Ia jadi langganan juara kelas, dan mulai dikenal dosen sebagai mahasiswa bermental baja. Teman-temannya sering heran. Kamu kok bisa sih ngejalanin semua ini? Nggak capek, Bim. Bima cuma jawab singkat. Aku capek, tapi aku tahu capek ini kemana arahnya. Di semester 5, ia magang di salah satu bank swasta nasional. Dari sanalah, gerbang karirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Saat anak-anak lain masih berpikir ingin jadi apa, Bima sudah tahu kemana ia melangkah, dan ia siap, dengan seluruh keringat dan perjuangan yang sudah ia bayar lunas sejak kecil. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, Bima langsung melamar ke berbagai perusahaan. Tapi yang paling ia impikan, bekerja di bank. Ia mengikuti seleksi panjang di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Ribuan pelamar bersaing. Tes berlapis, wawancara ketat, hingga asesmen psikologi ia lalui dengan sabar. Akhirnya, ia diterima. Tapi bukan sebagai analis, bukan pula staf kantor pusat. Ia ditempatkan sebagai customer service, CS, di cabang kecil, sebuah posisi yang dianggap entry level. Teman-temannya sempat mencibir. Lulusan cum laude kok cuma jadi CS? Tapi Bima menjawab pelan. Semua orang sukses juga pernah mulai dari bawah. Yang penting, aku udah mulai. Sebagai CS, Bima bekerja sepenuh hati. Ia datang lebih pagi dari semua karyawan, dan pulang paling akhir. Ia hafal nama nasabah satu persatu, selalu bersikap ramah, dan bahkan rela membantu pekerjaan lain yang bukan tugasnya, seperti menyapu ruang tunggu atau mengantar dokumen keluar. Ia mencatat semua kesalahan, memperbaikinya diam-diam, dan belajar dari setiap pengalaman. Dalam diam, ia memperkuat fondasi profesionalnya. Tak sampai 2 tahun, atasannya melihat kerja keras itu. Bima, kamu siap kalau dipromosikan jadi supervisor? Bima mengangguk tanpa banyak bicara, tapi dalam hati, ia menangis. Karena ia tahu, langkah kecil ini adalah bagian dari jalan panjang yang dulu ia impikan, sejak masih mendorong gerobak es. Dari supervisor, ia terus naik menjadi asisten manajer, lalu dipindahkan ke cabang yang lebih besar. Di situ, ia menangani banyak nasabah korporat dan mulai dikenal sebagai pegawai muda dengan etos kerja luar biasa. Satu hal yang tak pernah berubah, kerendahan hati. Ia tak pernah malu mengakui latar belakangnya. Bahkan, dalam setiap sesi pelatihan internal, ia sering mengatakan, "Saya bukan anak orang kaya. Saya cuma anak penjual es yang belajar untuk tidak menyerah." Satu persatu, anak-anak magang datang padanya, meminta nasihat. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya. Dan dari sana, perlahan tapi pasti, Bima tak lagi sekadar bekerja di bank. Ia mulai jadi simbol harapan. 1 dekade telah berlalu sejak hari pertama Bima berdiri di balik meja customer service. Kini, ia menjabat sebagai kepala cabang di salah satu kantor utama bank tersebut, mengelola tim besar, menangani nasabah prioritas,
dan sering diundang sebagai pembicara pelatihan kepemimpinan. Tapi sebuah kejadian tak terduga datang pada hari Senin pagi itu. Seorang pria berdasi masuk ke ruangannya untuk presentasi kerjasama. Wajahnya familiar. Bima menyipitkan mata, mencoba mengingat. Dan tiba-tiba pria itu berhenti bicara. "Bima? Ini kamu." Bima berdiri, menatap pria itu lebih saksama. Ia tersenyum kecil. "Halo, Rangga. Lama nggak ketemu." Rangga, teman SMP yang dulu sering mengejek Bima karena bau es dan tangan lengket, terdiam sejenak. Kini ia datang sebagai perwakilan perusahaan properti yang ingin mengajukan kredit usaha. Tapi wajahnya jelas terkejut. "Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Dulu kan?" Ia tak sanggup melanjutkan. Bima tersenyum sopan. "Dulu aku memang jualan es. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk tetap dingin meski keadaan dulu sempat panas." Mereka duduk dan berbincang secara profesional. Tak ada dendam, tak ada sindiran. Tapi di hati Rangga, ada rasa malu dan kagum. Setelah urusan selesai, Rangga berdiri dan berkata lirih, "Maaf ya, Bim, atas semua omongan dulu." Bima hanya mengangguk. "Aku nggak pernah simpan marah, Rangga. Justru omongan kalian yang bikin aku makin semangat waktu itu. Terima kasih." Hari itu, Bima duduk di ruangannya lebih lama dari biasanya. Ia menatap jendela kaca besar yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Dulu, ia menatap gedung tinggi dari jalanan, berjualan es, berharap suatu hari bisa masuk ke dalam. Sekarang, ia berdiri di dalam gedung itu, memegang kunci ruangan, dan menjadi sosok yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia capai begitu cepat. Dan satu hal ia sadari. Kadang, masa lalu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengingatkan sejauh mana kita sudah melangkah. Tahun ke-15 dalam karir perbankannya menjadi tahun paling bersejarah. Bima menerima panggilan langsung dari kantor pusat, bukan untuk audit, bukan pula mutasi, tapi sebuah promosi besar-besaran. Ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Regional Wilayah Tengah, membawahi puluhan cabang, ratusan pegawai, dan ribuan nasabah strategis. Saat SK dibacakan di depan jajaran direksi dan karyawan senior, Bima berdiri mengenakan jas hitam dan dasi merah marun. Wajahnya tenang, tapi hatinya berkecamuk. Bukan karena gugup, tapi karena tak bisa lupa dari mana ia memulai. "Saya tahu, mungkin di antara Anda semua, saya yang paling sederhana latar belakangnya. Tapi izinkan saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya luar biasa, melainkan karena saya tak pernah berhenti berjalan. Saya dulu jualan es lilin dan es campur, dorong gerobak dari gang ke gang. Tapi setiap dorongan gerobak itu, saya anggap latihan. Latihan dorong diri saya sendiri untuk terus maju. Hari ini saya tidak datang membawa kesempurnaan. Tapi saya membawa satu hal yang pasti, bahwa anak penjual es pun bisa duduk di kursi ini, jika dia mau belajar, berdoa, dan tidak menyerah." Tepuk tangan menggelegar. Beberapa staf muda tampak meneteskan air mata. Salah satu dari mereka menghampiri setelah acara selesai. "Pak Bima, saya juga dari desa. Dulu jualan pulsa keliling. Dengar cerita Bapak bikin saya berani bermimpi lagi." Bima tersenyum. Ia menepuk pundak staf itu pelan dan berkata, "Bagus. Sekarang giliran kamu. Saya sudah jalan sejauh ini. Tapi nanti, harus ada yang lebih jauh dari saya." Di rumahnya yang kini nyaman di pusat kota, Bima masih menyimpan satu benda. Sendok kayu es lilin milik almarhum ibunya. Sudah usang dan retak, tapi baginya, itu bukan sampah. Itu adalah simbol dari awal perjalanan yang tak boleh dilupakan. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia pandangi benda itu sejenak, mengucap syukur, dan mengingat satu hal. Kesuksesan bukan soal dari mana kamu berangkat, tapi seberapa keras kamu berjalan dan kemana kamu ingin tiba. Dan Bima sudah tiba. Tapi bukan untuk berhenti, melainkan untuk membuka jalan bagi mereka yang juga pernah ditertawakan karena mimpinya dianggap terlalu tinggi.